Welcome to Queen My Channel. Aku bukan penggoda episode 30. Mau tidak mau, Julia harus tetap memberikan senyuman ramahnya. Tapi tentu saja tidak tertuju pada Aileen. Silahkan diminum, Dad, Mom, Dion, ucap Julia mempersilahkan. Makasih ya sayang, Julia tersenyum. Mau minum apa? Tanya Julia pada Aileen. Walau bagaimanapun, Aileen adalah tamunya juga kan. Jadi sudah sewajarnya dia juga menawari Aileen minum. Dia juga tidak mau dianggap tidak sopan oleh Milan dan Aulia. Dia juga tidak mau dicap buruk oleh mertuanya. Gak usah, jawab Aileen. Sepertinya dia sangat malas berbicara dengan Julia. Terdengar dari nada bicaranya. Julia pun tak memaksa dan tak ambil pusing. Dia langsung saja duduk di samping Aulia. Jul, mana resep dari dokter Angga? Tadi aku disuruh Ed kesini. Dia gak mau ditinggal sama kamu. Sayang. Belum sempat Dion menyelesaikan kalimatnya, suara Edward sudah memotong ucapannya. Tuh kan, belum aja selesai aku ngomong datang Surabaya besar kamu, Jul, ucap Dion dengan kekehannya. Milan dan Aulia tergelak mendengarnya, sedangkan Aileen sangat dongkol mendengar itu. Maklum ya sayang, suami kamu itu kalau lagi sakit emang menjelma menjadi bayi besar dia, ucap Aulia membelai sayang paha Julia yang duduk di sebelahnya. Julia terkekeh pelan menanggapinya. Sayang, Edward sudah tiba di hadapan Julia dan Aulia yang duduk di sofa yang sama. Apa mas, butuh sesuatu? Butuh kamu. Julia benar-benar dibuat malu merona saat ini. Bagaimana tidak, suaminya itu malah bermanja-manja di hadapan semua orang saat ini. Milan, Aulia, dan Dion makin tergelak saja melihat Julia yang sudah seperti kepiting rebus wajahnya karena ulah Edward. Ais, malas banget nonton bayi tua. Aku pamit dulu lah om. Tan, ucap Dion seraya bangkit dari duduknya. Dion, maaf ya ngerepotin, ucap Julia tak enak hati. Padahal itu adalah tugasnya, tapi karena bayi besarnya itu tidak bisa ditinggal, jadilah dia merepotkan Dion. Dion mengangkat jempolnya. Aman Jul, gak ngerepotin kok, pergi dulu ya. Aku pamit juga deh om, Tan, kayaknya Edward baik-baik aja. Kesal Aileen yang merasa panas sendiri di sana. Jadilah dia berpamitan pulang. Daripada dia terus di sana akan terbakar api cemburu melihat Edward yang manja pada Julia. Julia tersenyum semik menatap Aileen yang juga menatapnya dengan tatapan kesal. Sedangkan Julia menatap dengan tatapan mengejek, yang sialnya makin menambah kekesalan Aileen. Ya udah hati-hati ya Aileen, ucap Aulia pada Aileen. Aileen hanya mengangguk lalu pergi begitu saja, sedangkan Edward tidak memandang sedikit pun ke arahnya. Opa, jerit Kevano saat masuk mendapati Milan. Milan langsung saja merentangkan tangannya menunggu pelukan dari Kevano. Opa, adik ngan opa, racaunya dengan suara yang cadel seperti biasa. Milan gemas menciumi pipi Kevano. Opa juga kangen sama adik, habis antar abang sekolah ya? Iya opa. Sayang, ayo, rengek Edward menarik tangan Julia. Udah sana Jul, kelonin bayi besarnya dulu. Mami biar sama ibu mau masak. Kami udah janjian, suruh Aulia. Rupanya dua wanita itu sudah berjanjian untuk masak-masak hari ini. Maaf ya Mom, Julia gak bisa bantuin. Halah, gak apa-apa sayang. Udah sana, tuh bayi besarnya cemberut. Julia menoleh ke arah Edward yang memajukan bibirnya kesal karena menunggu Julia. Dad, Julia tinggal ya, pamit Julia pada Milan. Iya nak. Sayang, mama ke atas ya, jangan nakal sama opa. Oce ma, sahut Kevano. Barulah Julia mengiringi Edward yang sudah lebih dulu naik ke atas. Julia masuk ke dalam kamar dan dilihatnya Edward yang tengah berbaring di atas ranjang. Mas, gimana perasaannya? Tanya Julia mendekati sang suami, lalu duduk di tepi ranjang. Sakit, jawab Edward ketus, tangannya bersedekap di dada. Yang mana yang sakit mas? Panik Julia mendengar sahutan Edward. Di sini, tunjuk Edward menunjuk dadanya sendiri. Semakin membola saja mata Julia. Astaga, jantung kamu sakit, kamu jantungan mas. Panik Julia dengan histeris. Edward memejamkan matanya sejenak dengan mencebikkan bibirnya. Mas, ayo ke dokter aja ya, kita ke rumah sakit, ajak Julia bersiap untuk bangkit. Namun tangannya ditahan oleh Edward. Kenapa mas, sakit banget ya? Sabar ya, apa aku panggil dokter Angga aja ya mas? Sakit di sini karena kamu gak peduliin aku, malah tinggalin aku tadi ke bawah.
Mulut Julia terbuka lebar mendengar itu. Dia sudah panik, tapi ternyata suaminya itu malah berkata hal yang di luar nalar. Mas, aku udah panik loh. Kesalnya bercakap pinggang menatap Edward. Edward menatap Julia tanpa rasa bersalah. Ya lagian kamu sih, masa aku gak diperhatiin? Julia tidak menyangka akan melihat sisi childish seorang Edward, entah dia harus bersyukur atau malah sebaliknya. Julia menarik nafas dalam lalu mendekat naik ke atas ranjang berbaring di samping sang suami yang tengah bersedekap dada dengan wajah masamnya. Maaf ya, kan gak mungkin aku gak ke bawah, ada Mommy sama Daddy, ucap Julia lembut, mengelus rahang tegas Edward, seakan tengah membujuk abang atau adik yang biasanya merajuk jika tidak dituruti kemauannya. Tapi menurut Julia, ini jauh lebih sulit, sangat sulit membujuk bayi tua. Mas, udah dong manyunnya. Ya udah gini deh, aku harus apa biar kamu maafin aku? Tanya Julia sedikit mengangkat tubuhnya dengan bertumpu tangan agar bisa dengan leluasa menatap Edward di sampingnya. Edward menoleh sedikit, menatap sang istri dengan senyuman miring, membuat Julia bergidik ngeri sendiri. Mas, senyum kamu bikin merinding. Bikinin adik buat Kevano, bisik Edward lalu menarik tubuh Julia ke dalam dekapannya dan menarik selimut untuk menutupi tubuh keduanya. Dan sedetik selanjutnya hanya Julia dan Edward yang tahu. Hari berlalu, Edward sudah sembuh dari sakitnya dan lelaki itu sudah kembali beraktivitas seperti biasanya. Begitupun dengan Julia, dia sudah kembali menjadi istri, ibu, dan seorang anak. Yaps, kegiatannya sudah semakin banyak, tentu saja karena sudah tidak ada ART di rumah itu. Dia mengerjakannya sendiri. Beruntungnya, dia memiliki seorang ibu seperti Sri yang siap sigap membantu dia kapanpun. Meskipun Julia kerap kali menolak, karena tidak tega saja. Dia juga belum mencari pengganti Lina, khawatir jika sosok pengganti akan lebih parah dari Lina. Padahal Edward sudah berkali-kali menyuruh mencari ART agar Julia tidak kelelahan. Tapi Julia masih belum menemukan seseorang yang cocok. Jul, panggil Sri pada Julia yang sedang sibuk di dapur. Julia menoleh dan menatap sang ibu yang datang menghampiri. Iya, kenapa Bu? Tanya Julia. Ada yang cari kamu tuh, kening Julia berkerut heran. Siapa yang mencarinya? Temannya hanya Henny kan? Udah samperin aja, suruh Sri. Ya udah tolong ya Bu, ucap Julia meminta Sri untuk menggantikannya sebentar. Iya, udah sana. Julia pun bergegas pergi keluar untuk melihat siapa yang datang dan mencarinya. Dan saat dia sudah tiba di luar, dia dibuat kaget melihat keberadaan dua orang yang dikenalinya. Kalian? Kagetnya.